Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Noval Widindra Taski dengan NIM 111230270 dari Teknik Geologi Angkatan 2023 kelas G. Di sini saya akan memberikan jawaban saya mengenai tugas soal kasus matematika 2 aplikasi integral. Baiklah, yang pertama-tama kita dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X jika Y sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan Y sama dengan X kuadrat tambah 5X ditambah 6. Kemudian kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Di sini kita dapat mengubah persamaan ini dengan memfaktorkannya. Dengan cara mencari angka berapa yang jika ditambah menghasilkan angka 5 dan jika dikali menghasilkan angka 6. Nah, di sini kita mendapatkan angka 2 dan angka 3. Sehingga dapat kita tuliskan dengan X tambah 2 dan X tambah 3. Jadi kita mendapatkan titik koordinat di X-nya sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Kemudian jika ditulis sebagai min 2,0 dan min 3,0. Kemudian kita dapat menentukan titik potong terhadap sumbu Y jika X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Baik, langsung saja. X sama dengan 0 dapat ditulis dengan Y sama dengan 0. 0 pangkat 2 tambah 5 dikali 0 ditambah 6. Kemudian kita bisa dapat hasilkan 0 tambah 0 tambah 6 sama dengan 6. Kemudian mendapatkan titiknya 0,6. Begitu pula dengan X sama dengan 3. Kita dapat mencari dengan Y sama dengan X2 ditambah 5X ditambah 6. Kemudian Y sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 6. Sama dengan 9 ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 30. Kemudian titik koordinatnya yaitu 0,30. Kemudian setelah kita mendapatkan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kita langsung dapat mengupload kepada diagram Cartesius untuk membuat grafiknya. Nah, di sini sudah ada grafik di mana grafik tersebut menunjukkan titik potongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana titik potong terhadap sumbu X berada di min 2 dan min 3. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berada di 6 dan 30. Nah, setelah itu kita langsung dapat menghitung luas dari daerah yang diarsir pada grafik tersebut. Kemudian langsung saja kita dapat menuliskan rumus dari luas yang diarsir pada grafik tersebut dengan L sama dengan integral batas atas dan batas bawah fx dx. Kemudian langsung saja kita masukkan angkanya. L sama dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dx. Kemudian langsung saja kita integralkan seperti biasa. 1/2 ditambah 1 X pangkatnya ditambah 1 juga, 2+1 ditambah integral dari 5 yaitu 5/1 ditambah 1X di pangkatnya juga ditambah 1+1 ditambah integral 6 yaitu 6X. Kemudian langsung saja kita sederhanakan menjadi 1/3 X pangkat 3 ditambah 5/2 X pangkat 2 ditambah 6X. Dan juga kita masukkan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0. Kemudian langsung saja kita masukkan nilai variabel dari penyederhanaan integral yang sudah
dilakukan. Langsung saja 1/3 X dapat diisi dengan 3, dipangkatkan dengan 3 juga, jadi 1/3 dalam kurung 3 pangkat 3 ditambah 5/2 X. X nya kita isi 3 menjadi 5/2 dalam kurung 3 dipangkatkan dengan 2 ditambah 6X. X nya kita ganti juga dengan 3 menjadi 6 dalam kurung 3 dikurang dengan 1/3 X nya 0, jadi 1/3 dalam kurung 0 pangkat 3 ditambah 5/2 X. X nya 0 menjadi 5/2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 6 dikali X. X nya 0, 6 dikali 0. Kemudian langsung saja kita jumlahkan, hasilnya menjadi 9 ditambah 45/2 ditambah 18 dikurang 0. Kemudian langsung saja kita samakan penyebutnya menjadi 2 dikali 9 sama dengan 18 ditambah 45 ditambah 2 kali 18 sama dengan 36. Kemudian hasilnya yaitu 99/2. 99/2 bisa kita sederhanakan kembali menjadi 49 1/2 satuan luas. Sehingga hasilnya yaitu 49 1/2 satuan luas untuk jawaban dari soal nomor 1. Kemudian langsung saja di sini kita membahas mengenai soal nomor 2, yaitu menghitung panjang busur kurva. Nah, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu rumus untuk mencari panjang busur kurva. Rumusnya adalah S sama dengan integral dari batas atas dengan batas bawah, kemudian akar 1 ditambah f aksen X kuadrat dx. Langsung saja di sini seperti yang kita ketahui fx sama dengan y. Kemudian kita langsung bisa mencari turunan dari f aksen x-nya sama dengan 4 akar 2/3 x 3 pangkat 2 dikurang 1. Kemudian seperti yang kita ketahui, untuk mencari turunan kita dapat menggunakan rumus d/dx. X pangkat n dapat kita turunkan dengan menuliskan n-nya di depan menjadi nx dan pangkat n-nya dikurang menjadi 1. Sehingga langsung saja kita tuliskan sama dengan pangkat 3/2 nya kita langsung taruh di depan, dikali 4 akar 2/3 X 3/2 min 1. Kemudian di sini kita bisa mencoret 2 dan 4 menjadi 2 dan 3 dicoret dengan 3 menjadi habis, sehingga mendapatkan hasil dari f aksen x-nya yaitu sama dengan 2x 1/2 akar 2. Nah, kemudian setelah itu langsung saja kita mencari panjang busurnya. Dapat masukkan rumusnya yaitu S sama dengan batas atas dan batas bawah akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Langsung saja kita masukkan sama dengan integral 0 sampai 1 ditambah 2 1/2 akar 2 pangkat 2 dx. Nah, seperti yang kita ketahui, 2x pangkat 1/2 dapat diubah bentuk menjadi AMN sama dengan N pangkat A per M. Kemudian kita dapat menuliskan
0 integral 0 sampai 1 akar 1 ditambah 2 akar X dan akar Y pangkat 2 dx. Kemudian setelah itu kita dapat mengalihkan untuk akar X dan akar 2-nya menjadi integral 0 sampai 1 akar 1 ditambah 2 akar 2X pangkat 2 dx. Nah, untuk pangkatnya sendiri bisa kita lakukan kali dengan 2 dan dikali dengan 2X sehingga menghasilkan integral 0 sampai 1 akar 1 ditambah 4 2 ditambah 4 dikali 2X dx. Kemudian menghasilkan integral 0 sampai 1 akar 1 ditambah 8X dx. Pada kasus seperti ini kita dapat menggunakan metode permisalan atau substitusi. Langsung saja kita masukkan contohnya. Misalnya U sama dengan 1 ditambah 8X. Kemudian untuk turunannya yaitu DU sama dengan DU per DX sama dengan 8. Kemudian untuk DX-nya sama dengan 1/8 DU. Kemudian langsung saja kita dapat tuliskan menjadi integral 0 sampai 1 akar U dikali 1/8 DU. Untuk 1/8-nya bisa langsung kita taruh di depan menjadi sama dengan 1/8 integral 0 sampai 1 akar U DU. Nah, untuk akar U sendiri kita dapat merubah atau mengganti penulisannya menjadi U pangkat setengah atau U pangkat 1/2. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 1/8 dikali U pangkat 1/2 ditambah 1 per 1/2 ditambah 1. Kemudian mendapatkan hasilnya 1/8 dikali 2U maka 3/2 per 3. Kemudian setelah itu hasil sederhananya langsung kita tuliskan menjadi 1/8 dikali 2 akar U pangkat 3 per 3. Kemudian langsung saja kita dapat sederhanakan kembali dari 1/8 dikali 2 akar U dikali U per 3. Nah, untuk 8-nya dapat kita bagi dengan 2 menjadi 4. Kemudian hasil dari 4 tersebut kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 3 menjadi 12. Sehingga mendapatkan hasilnya yaitu akar 1 tambah 8X dikali 1 tambah 8X per 12 dengan batas akhirnya 1 sampai 0. Kemudian setelah itu langsung saja kita masukkan variabel batas atas dan batas bawahnya menjadi 1 ditambah 8 dikali 1 dikali 1 ditambah 8 dikali 1 per 12 dikurang akar 1 ditambah 8 dikali 0 dikali akar 1 ditambah 8 dikali 0 per 12 sehingga mendapatkan hasilnya menjadi sama dengan akar 9 dikali 9 dikurang akar 1 dikali 1 per 12. Untuk akar 9 sendiri yaitu 3. Kemudian untuk 9 dapat kita sederhanakan dengan 12 menjadi 3 dan 4. Sehingga dapat kita tulis menjadi 3 dikali 3 per 4 dikurang untuk akar 1 dikali 1 menjadi 1 per 12. Kemudian untuk hasilnya menjadi 27 kurang 1 per 12 sama dengan 26 per 12. Kemudian 26 per 12 dapat kita sederhanakan kembali menjadi 13 per 6. Dan dapat kita sederhanakan kembali menjadi 1 per 6 satuan panjang. Sehingga untuk jawaban nomor 2 sendiri yaitu 1 per 6 satuan panjang.
Langsung saja kita membahas soal nomor 3, yaitu hitung volume benda putaran yang dibatasi oleh Y sama dengan X2 X pangkat 2 tambah 1 dan Y sama dengan min X tambah 3 diputar dengan sumbu X. Langsung saja kita tuliskan misal Y1 sama dengan Y2 dan X2 ditambah 1 sama dengan min X tambah 3. Nah, kemudian setelah itu dapat kita tuliskan persamaannya menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian dapat kita faktorkan menjadi X tambah 2 dan X dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan titik potong X, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Kemudian untuk rumus volume benda putar, yaitu dapat kita tuliskan volume V sama dengan Pi integral batas atas dan batas bawah dalam kurung Y2 pangkat 2 dikurang Y1 pangkat 2 dx. Langsung saja kita tuliskan rumusnya dan kita masukkan nilainya menjadi Pi integral min 2 sampai 1 dalam kurung Y2-nya yaitu min X tambah 3 pangkat 2 dan Y1-nya yaitu X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dx. Kemudian hasilnya menjadi min 2 menjadi integral min 2 sampai 1 3 min X pangkat 2 dikurang X2 ditambah 1 pangkat 2 dx. Nah, kemudian untuk 3 min X pangkat 2 dan X pangkat 2 tambah 1 dapat kita rubah menjadi A min B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 min 2AB ditambah B kuadrat. Kita hasilkan menjadi integral min 2 sampai 1 9 dikurang 6X ditambah X kuadrat dikurang X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 1 dx. Kemudian hasilnya menjadi integral 2 sampai 1 8 kurang 6X dikurang X pangkat 2 dikurang X4 dx. Nah, setelah mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut, kita langsung dapat melakukan integral sendiri-sendiri dari masing-masing hasil yang didapatkan, sehingga dapat kita tuliskan menjadi integral min 2 sampai 1 8 dx dikurang integral min 2 sampai 1 6x dx dikurang integral min 2 sampai 1 x kuadrat dx dikurang integral min 2 sampai 1 x4 dx. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dan kita mendapatkan hasilnya menjadi 8x dikurang 3x kuadrat dikurang x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 5 per 5 dengan batas akhir min 2 sampai 1. Kemudian setelah itu kita langsung saja memasukkan variabel dari batasnya, yaitu min 2 dan 1 menjadi 8 dikali 1 dikurang 3 dikali 1 dipangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 5 di per 5. Kemudian dikurangkan dengan 8 dikali min 2 dikurang 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurang min 2 pangkat 3 per 3 dikurang min 2 pangkat 5 per 5. Sehingga kita mendapatkan hasilnya menjadi 67 per 15 min dikurang min 284 per 15. Kemudian untuk langsung saja kita jumlahkan menjadi 351 per 15 dibagi dengan 3 menjadi hasilnya yaitu 117 atau 117 per 5 pi satuan volume. Itu untuk jawaban nomor 3.
Kemudian di sini kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Hitunglah luas permukaan benda putar yang diputar pada sumbu X dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 per 3 dengan batas awal 0 dan batas akhir 3. Langsung saja, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus luas permukaan benda putar. Nah, untuk rumus luas permukaan benda putar sendiri yaitu K sama dengan integral batas atas dan batas bawah 2pi fx akar 1 plus f aksen dalam kurung x pangkat 2 dx. Nah, setelah itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai f aksennya. Untuk mencari nilai f aksen sendiri kita dapat memasukkan nilainya menjadi f aksen pangkat f aksen x sama dengan x pangkat 3 per 3. Nah, untuk menyederhanakannya kita dapat menggunakan nx pangkat n min 1 sehingga dapat kita tuliskan menjadi 1 per 3 dikali 3 x pangkat 2 sehingga kita mendapatkan f aksen x nya sama dengan x pangkat 2. Kemudian setelah itu langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu K sama dengan integral 0 sampai 3 2pi f aksen x pangkat 3 min 3 dikali 1 ditambah x pangkat 2 pangkat 2 dx. Kemudian 2pi dikali 1 per 3 integral 0 sampai 3 x pangkat 3 dikali akar 1 ditambah x pangkat 2 pangkat 2 dx sama dengan 2pi per 3 integral 0 sampai 3 x pangkat 3 akar 1 tambah x pangkat 4 dx. Kemudian setelah itu kita dapat menggunakan metode substitusi kembali dengan memisalkan u sama dengan 1 ditambah x pangkat 4. Kemudian turunannya menjadi du per dx sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian untuk dx-nya mendapati menjadi 1 per 4x pangkat 3 du. Kemudian langsung saja kita tulis menjadi 2pi per 3 integral 0 sampai 3 x pangkat 3 akar u kali 1 per 4 x pangkat 3 du. Nah, untuk x pangkat 3-nya sendiri bisa kita sama-sama coret. Kemudian langsung kita tuliskan menjadi 2pi per 3 kali 1 per 4 integral 0 sampai 3 akar u du. Kemudian untuk 1 per 4-nya bisa 4-nya bisa kita bagi dengan 2pi menjadi 2. Kemudian untuk hasil 2-nya kita kalikan dengan 3 menjadi pi per 6 dikali u pangkat 1 per 2 tambah 1 per 1 per 2 tambah 1. Nah, untuk u1 per 2 tambah 1-nya bisa kita jadikan akar sehingga dituliskan menjadi n per 6 dikali 2 akar u pangkat 3 per 3 menjadi lebih sederhana. Kemudian setelah itu kita dapatkan pi per 6 dikali 2 akar u dikali u per 3. Nah, untuk pi per 6, 6-nya kita bagi dengan 2 menjadi 3 dan 3-nya kita kalikan dengan penyebutnya menjadi 9 sehingga dapat kita tuliskan menjadi sederhanakan menjadi pi akar 1 tambah x pangkat 4 dikali 1 ditambah x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 3. Kemudian setelah itu kita masukkan variabelnya dan kita tuliskan menjadi pi akar 1 ditambah 3 pangkat 4 absolut 1 ditambah 3 pangkat 4
absolut dikurang pi akar 1 ditambah 0 pangkat 4 absolut 1 ditambah 0 pangkat 4 per 9. Kemudian setelah itu kita mendapatkan hasilnya menjadi pi akar 82 dikali 82 dikurang pi akar 1 dikali 1 per 9. Kemudian hasilnya menjadi 82 pi akar 82 dikurang pi per 9. Langsung saja kita jumlahkan, kemudian kita hasilkan menjadi 82 pi akar 82 dikurang pi satuan luas per 9. Ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 4, yaitu 82 pi akar 82 dikurang pi per 9 satuan luas. Sekian beberapa jawaban singkat yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.